Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda yang telah sudi untuk melakukan kegiatan konseling individu ini. Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir berjalan dengan baik dan kita semuanya mendapat hikmahnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ananda. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Dah makan belum? Tadi dah, Pak. Dah. Apa? Ada kendala-kendala dari rumah tadi datang ke sekolah? Dah. Enggak. Jadi dah sarapan dah bagus ya. Jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting bagi kesehatan kita. Ya. Untuk memulai suatu pelajaran itu jangan sampai perut kosong. Oke? Ya. Berarti kabarnya baik-baik juga ya, aman ya? Baik. Oke, baik. Ini kita kegiatan ini namanya konseling. Ananda sudah pernah mendengar tentang konseling individu ini? Belum, Pak. Oke. Kalau belum, jadi konseling itu Ananda adalah proses untuk pemberian bantuan, ya, pemberian bantuan kepada dari seorang guru BK kepada peserta atau konseli yang mengalami masalah sehingga masalahnya bisa diatasi, bisa teratasi dengan masalahnya itu bisa teratasi. Itulah namanya konseling. Oke. Dan dalam konseling ini Ananda ada beberapa asas, ya, ada beberapa asas yang akan Bapak terang jelaskan. Yang pertama adalah azas rahasia. Jadi azas rahasia ini suatu kerahasiaan. Jadi ketika kita berbicara melakukan konseling ini, kita jangan menyampaikan kepada pihak-pihak lain, hanya kita berdua saja yang tahu. Macam Ananda juga, Ananda Sunadi ini jangan kasih tahu kepada teman, kepada orang-orang lain dengan kegiatan ini. Ini adalah sifat rahasia. Begitu juga dengan Bapak sebagai guru BK. Bapak juga akan merahasiakan, tidak akan disampaikan kepada guru. Pokoknya rahasia. Hanya tahu antara Bapak dengan Sunardi. Cuma Allah yang tahu apa yang kita bicarakan pada hari ini. Itulah namanya azas rahasia. Kemudian juga ada azas keterbukaan. Jadi azas keterbukaan ini Ananda itu diharapkan terbuka kepada masalah-masalah apa yang Ananda hadapi sehingga proses konseling ini berjalan dengan baik dan benar. Jadi ungkapkan saja apa yang ada dalam pemikiran, dalam perasaan Ananda itu ungkapkan secara terbuka. Jangan ditutupi. Jadi nanti Bapak sebagai pendengar tahu permasalahan-permasalahan apa yang Ananda hadapi selama ini. Jadi itulah sifat keterbukaannya. Jadi nanti Ananda harus terbuka gitu. Terbuka, jalankan. Nanti juga apa yang Bapak arahkan, Ananda juga harus mengikuti apa yang nanti. Jadi apapun masalah itu mudah-mudahan nanti bisa teratasi ketika bisa terbuka. Oke ya? Oke. Sekali lagi, apakah Ananda siap mengikuti kegiatan konseling individu ini? Siap, Pak. Oke. Kalau siap, kita mulai ya. Ceritakan apa yang ada dalam pemikiran Ananda itu, dalam hati Ananda itu, ceritakan kepada Pak. Sampaikan. Oke, silakan Ananda. Begini, Pak. Oke. Saya tuh selalu gugupnya tuh di dalam kelas, Pak. Karena terkadang tuh guru saya menyuruh saya tuh maju untuk menjelaskan tentang mata pelajaran tuh saya sangat gugup, Pak. Iya. Merasa malu ya? Iya, Pak.
Ketika belajar, kita kalau guru misal suruh berbicara di depan kelas tuh malu, gugup gitu. Iya, Pak. Cukup, Pak. Ada lagi? Itu saja, Pak. Itu saja. Jadi Ananda ini memiliki masalah seperti itu ya, malu ketika belajar di dalam kelas ya, berbicara di depan umum ketika suruh guru itu timbul gugup ya. Ya. Baik Ananda, jadi dengan masalah ini dapat Bapak ya mengetahui permasalahan-permasalahan Ananda ini. Baik, sebelum kita lebih lanjut, maka kita tetapkan dulu nih tujuan kita konseling ini. Nah, tujuan ini untuk Ananda sendiri. Mari kita bersama-sama ya Iya, Pak. merumuskan atau mencari tujuan dari proses konseling ini bagi Ananda. Nah, jadi tujuannya begini. Eh, Ananda itu dapat ya memecahkan masalah penyebab tidak percaya diri. Nah, ini tujuan yang harus Ananda capai. Kemudian juga Ananda mampu menunjukkan kepercayaan diri Ananda. Kemudian juga Ananda bisa membangun rasa percaya diri dalam setiap tampil di depan umum. Nah, ini tiga tujuan ini yang untuk Ananda kuasai. Ananda maksudnya ketiga tujuan ini harus Ananda raih dari kegiatan konseling kita ya, dengan Bapak. Baik Ananda, perasaan malu ini, perasaan gugup ini lumrah ya Ananda ya, lumrah bagi manusia yang mungkin belum pernah tampil atau mungkin tampilnya kadang-kadang tidak terlalu banyak. Sekali tampil kemudian lama tak tampil, jadi tak terbiasa. Jadi karena tak terbiasa itu mungkin timbul perasaan malu atau gugup. Nah, kebanyakan juga siswa-siswa lain itu juga mengalami hal yang sama, tapi Ananda mereka itu belajar ya menguasai diri mereka sendiri sehingga mereka itu ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu mungkin mereka tampil atau berbicara itu mereka selalu berbicara, mereka pede saja karena mungkin mereka menganggap bahwa hanya teman-temannya saja, kalaupun pernah dibully ataupun diejek, nah mereka cuek saja. Nah ini ya, untuk menimbulkan rasa percaya diri itu kita harus benar-benar percaya kepada diri kita. Nah, Bapak yakin dengan apa yang akan kita lakukan kalau Ananda benar-benar berniat untuk merubah diri Ananda menjadi pemberani, ya tidak gugup lagi. Bapak yakin bisa, ya karena dulu Bapak juga seperti itu. Ada juga kalau berbicara di depan umum itu ada juga gugup-gugupnya, tapi gugupnya itu tidak banyak. Gugupnya itu tidaklah banyak. Cuma sedikit-sedikit karena sering tampil di depan umum. Nah, makanya kita itu kalau udah sering tampil depan umum tuh gugup tuh ada tapi tidak terlalu kuat lagi. Kalau kita pertama tampil itu memang gugupnya kuat, luar biasa sekali. Contoh gini ya, sama ketika Bapak juga mengalami hal yang sama itu. Nah, contoh seperti jadi khotib lah, jadi khotib ataupun jadi imam itu awalnya itu gemetar, gugup, takut salah bagaimana. Tapi kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Nah, dari rasa gugup kita yang banyak itu nanti lama-lama akan berkurang. Memang ada rasa gugup itu lagi, tapi tidak terlalu besar, hanya kecil dan itu bisa kita tutupi. Bisa kita tutupi dengan mungkin dengan cara-cara kita tersendiri. Sama dengan aktivitas belajar Ananda juga. Rasa gugup itu mungkin dengan teman-teman yang mungkin ketua kelas mereka berani ya, ketua OSIS mungkin berani berbicara di depan umum itu, mereka rasa Bapak punya juga rasa gugup, tapi tak banyak rasa gugup mereka itu, mungkin hanya kecil saja rasa gugup. Kalau nggak punya rasa gugup itu rasanya nggak mungkin, kalau tak punya sama sekali rasa gugupnya itu rasa Bapak tak mungkin, tapi mereka bisa menutupi, tak besar rasa gugupnya. Tapi kalau Ananda ini mungkin besar rasa gugupnya ini, memang jadi ketika guru menyuruh ditampil di kelas itu betul-betul malu ya Nanda ya. Iya, Pak. Perlu, Betul Pak. malu ya, betul gugup. Nah ini yang luar biasa besar sekali. Oke, Ananda, baik.
untuk selanjutnya coba ini Bapak kasih waktu ya, hanya beberapa menit. Anda tulis di atas kertas ya. Tuliskan pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran irasional yang ada di dalam kepala, dalam pemikiran Anda itu di atas di atas selai kertas. Apa saja yang menjadi pemikiran irasional atau pikiran negatif. Ya, silakan Anda ya. Ya. Coba kalau sudah yang ditulis itu pemikiran irasionalnya atau pikiran negatifnya itu coba Anda bacakan. Saya merasa gugup ketika berbicara. Ya. Saya merasa malu ketika berbicara di depan kelas. Oh, ya. Ada lagi? Sudah Pak, itu aja Pak. Dua. Ketika dia mempunyai pikiran negatif, maka tindakannya itu akan negatif. Nah, akan negatif. Nah, ketika dia memiliki pikiran-pikiran yang positif, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang positif. Jadi manusia itu tergantung dengan pemikiran yang ada di dalam kepalanya. Nah, jadi Ananda begini, ketika kita memiliki perasaan negatif itu, maka kita akan bertindak negatif, ya, bertindak negatif. Misalnya, ya seperti Ananda tadi memiliki perasaan pikiran yang negatif, gugup dan malu sehingga Ananda tidak berani berbicara di dalam kelas ketika guru menyuruh. Nah, sekarang tugasnya itu ganti pikiran negatif itu menjadi suatu pemikiran yang positif. Misalnya saya berani, saya lebih harus berani, saya harus begini, saya harus begini. Dari pikiran irasional kita itu, pikiran negatif itu kita ganti dengan pikiran yang positif. Jadi ketika seseorang merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, maka tingkah lakunya nanti pelan-pelan, lama-kelamaan nanti dia akan berubah dengan sendirinya. Ini suatu keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ini. Ini sama dengan kisah Bapak juga Ananda. Ya, dulu Bapak juga tidak berani, juga malu ketika belajar. Tapi ketika Bapak juga belajar, pernah konsultasi dengan guru BP. Kalau dulu namanya guru BP ya, guru pembimbing. Kalau sekarang namanya BK, bimbingan konseling. Kalau zaman Bapak dulu guru BP namanya, ya. Jadi apa namanya, bimbingan dan penyuluhan dulu. Jadi Bapak tanya gini-gini. Jadi itulah sebagai tanya. Jadi harus kita merubah mindset kita itu dari yang tidak berani jadi berani. Saya bisa, saya akan coba. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tak bisa? Padahal kita tuh sama, kita punya tangan, punya telinga, punya kaki, kita lengkap anggota tubuh kita. Kita tidak memiliki kekurangan. Teman kita juga seperti itu. Kita lihat ketua kelas kita seperti kita juga. Kita lihat ketua OSIS, ketua umum, ya mereka tuh ketua OSIS ya, pengurus OSIS yang berani tampil itu seperti kita juga. Dan Bapak juga lihat dengan kasus Ananda ini, Bapak lihat Ananda juga lebih rasa Bapak ada kelebihan-kelebihan Ananda daripada mereka yang sekarang ini, yang teman-teman Ananda yang berani itu. Mudah-mudahan Ananda Bapak doakan berani ya untuk kedepannya, walaupun pelan-pelan Ananda, jangan dipaksakan, pelan-pelan, karena manusia itu kalau langsung digas atau langsung nanti takutnya salah, jadi terlalu over. Jangan, pelan-pelan untuk merubahnya ya Nanda ya, pelan-pelan. Bapak akan bantu, kita tetap juga akan melakukan konseling lanjutan ya. Apa yang Ananda butuhkan temui Bapak, kita cari bagaimana gini nih, dengan catatan Ananda berniat untuk merubah. Jadi kalau Ananda tak punya niat merubah, tak akan berhasil ya. Jadi Ananda harus berubah. Oke. Sebelum Bapak akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan dalam kegiatan konseling individu ini. Sekali lagi berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda atas waktunya ya, telah bersedia melakukan bimbingan melakukan konseling individu ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak yakin itu semua adalah untuk kita bersama. Sekali lagi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.